Saya dipukulin, disiksa, dijejak, sampai disetrum, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Ya, saya akan tanya soal hasil visum Eki dan Vina, tapi kita dengarkan dulu keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar berikut ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh khususnya 8 orang tersangka terkait temannya. Kemudian kami juga berupaya mencari saksi yang mungkin mengetahui terkait dengan ciri-ciri ketiga tersangka DPO ini. Kami terus berupaya mencari keberadaannya, identitas yang sebenarnya, termasuk keluarganya, alamat pastinya. Nah, itu kami terus mencari. Jadi himbauan kami, bila mana rekan-rekan warga masyarakat mengetahui, tolong agar dapat menginformasikan kepada kami untuk dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Saya kembali akan bertanya kepada Saka, Ibu Titin. Saka, apakah sudah ada pihak kepolisian yang menemui kamu sejauh ini? Sudah ada. Sudah ada? Apa keterangan yang digali oleh pihak kepolisian, Saka? Polisi nanya apa aja? Polisi menanyakan dengan yang 3 orang tersebut. Anda menjawab? Saya tidak tahu. Saya aja jadi korban. Baik, Korban baik. salah Saya langsung tangkap. Baik, Saka, saya langsung ke Pak Ito. Pak Ito, kalau kita lihat dari awal kasus ini tidak adanya sketsa wajah begitu ya. Ini apakah ini salah satu celah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sejak pihak kepolisian mengungkap kasus ini dari awal, Pak Ito? Baik, saya mulai dari awal ya Mas ya. Ya. Bahwa saya juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar, termasuk kepada Dirkrim Tentunya saya juga tidak mengetahui kasus ini kasus sudah terjadi 8 tahun yang lalu dan hanya mendasarkan kepada hasil pemeriksaan ya BAP, di mana dari BAP yang disampaikan di sana jelas penyidik telah menetapkan bahwa terhadap 8 orang tersangka ini itu telah ditetapkan pasal-pasal yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada 340, itu 338 ya, dan ada juga itu 55. Tentu ini adalah kewenangan penyidik yang diatur dalam manajemen penyidikan. Tapi kalau saya bicara masalah manajemen penyidikan, tentunya dimulai dari olah TKP ya untuk mengumpulkan barang bukti. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka, kemudian permintaan visum et repertum kalau memang ada korban luka atau meninggal dunia, dan pemberkasan. Nah, kita harus ingat bahwa pada saat pemberkasan ini jaksa sudah memberikan petunjuk melalui P18, P19 sampai dengan P21. Sampai dianggap lengkap diserahkan kepada kejaksaan untuk dibuatkan rencana penuntutan di pengadilan. Kalau melihat prosesnya di sini, pengadilan itu sejak pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai kasasi memutuskan tidak merubah status hukuman terhadap para terdakwa, tentunya ini juga perlu menjadi satu catatan ya bahwa penyidikan maupun penuntutan yang telah dibuat oleh penyidik maupun JPU itu tentunya sudah didasarkan kepada alat bukti yang bisa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana pasal yang disangkakan. Nah, kalau sekarang beredar adanya permintaan atau penetapan DPO, memang ini menurut saya tidak lazim ya Mas Esa. Dan tentunya DPO itu memang seharusnya ada identitas yang lengkap dan tentunya dilengkapi juga dengan foto dan lain sebagainya. Dan saya kira ini mungkin penyidik mereka saat ini juga memang kesulitan karena kasus ini kan sebetulnya terjadi pada saat 8 tahun yang lalu. Dan tentunya kalau melihat daripada kelemahan manajemen penyidikan, pasti Mabes Polri saat ini telah menurunkan tim mengapa ini bisa terjadi. Nah, kalau memang betul ada namanya kasus salah tangkap, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yaitu mengajukan mungkin kepada melalui jalur hukum ya, baik kepada penyidik maupun penuntut umum ataupun keputusan daripada hakim. Nah, sekarang kalau kembali masalah DPO, saya yakin bahwa teman-teman ya dari kepolisian Polda Jabar ya didukung oleh Bareskrim akan
dapat dengan cepat mendapatkan daripada 3 orang yang diduga terlibat sebagai pelaku. Tapi tentunya kita belum bisa mengatakan apakah mereka itu betul-betul terlibat dalam kasus itu sebelum ada pemeriksaan daripada penyidik yang lebih mendalam dan dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang lain ya. Kalau untuk kasus yang saat ini sedang viral, saya kira mungkin banyak pihak-pihak yang menyampaikan asumsi ataupun spekulasi sebaiknya mungkin sebagaimana permintaan orang tua daripada korban lelaki ya, yaitu saudara Eki yang kebetulan anggota polisi, saya kira sebaiknya kita percayakan dengan kepolisian yang saat ini sedang menangani dan yakinlah bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian daripada masyarakat dan tentunya perhatian dari pimpinan Polri maupun Kompolnas dan kita akan kawal terus mudah-mudahan akan ada titik terang. Kalau memang betul tidak bersalah, tempuhlah jalur hukum dan saya yakin di negara kita hukum ini masih ada. Demikian Mas Reza. Baik, jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kasus ini sudah 8 tahun, yang jelas sudah kasasi begitu ya. Kenapa masih ada DPO? Ya. Begitu ya Pak Ito? Ya, kalau DPO itu memang salah penanganan kasus itu banyak yang pengalaman saya dulu sebagai kabar eskrim yang tidak lengkap, belum lengkap karena ada beberapa yang diduga pelaku ataupun saksi ataupun yang terlibat itu belum dapat diamankan. Nah, untuk kasus ini kan berdasarkan dari keterangan penyidik itu kan dilakukan oleh 11 orang ya. Saya juga tidak tahu bagaimana penetapan itu, tapi tentunya ini adalah sudah didasarkan kepada keterangan daripada saksi-saksi. Adapun pencabutan berita acara pencabutan berita acara masing-masing tersangka itu saya kira itu sudah merupakan satu ranah yang memang merupakan hak dari tersangka dan hakim pun tentunya sudah mempertimbangkan dan kita juga bisa juga mempercayai bahwa kalau memang ini hakim tidak yakin, pasti hakim tidak akan memutuskan hukuman yang maksimal ya kan hukuman kan seumur hidup maksimal apalagi ada yang merasa salah tangkap tentunya silakan mungkin bisa menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan keadilan. Saya kira itu mungkin Mas. Baik, saya langsung ke Bu Titin lagi. Bu Titin, menurut kakak dari almarhum Vina Mariana, Saka ini adalah orang pertama yang membongkar rencana kekejaman para pelaku terhadap Vina dan Eki. Ketika ditangkap, saat itu ada tujuh orang tersangka dan Saka ini memberitahu tempat persembunyian satu tersangka lainnya sehingga saat ini ada 8 terdakwa yang ditahan, namun Saka saat ini sudah bebas begitu. Apakah ini bisa Anda konfirmasi, Bu Titin? Saka, betulkah seperti itu? Tidak benar semuanya. Saya nggak pernah bilang apa-apa. Saya malah jadi korban. Saya dipukulin, disiksa, dijejak, sampai disetrum, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Siapa yang menyiksa kamu, Setiap Saka? hari kayak gitu. Dipukulin, Siapa yang bisa? polisi. Baik, saya langsung ke Bu Titin lagi. Bu Titin, apakah memang ke depan langkah hukum seperti apa yang Anda akan jalani? Tadi menurut Pak Ito mungkin ada kasus salah tangkap dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini, Bu Titin? Justru nanti sedikit saya ulas dulu ya Mas ya. Tadi yang saya balik dulu ke belakang, karena dasarnya dari Aep dan Dede informasi pada akhirnya Saka juga ditangkap, tetapi di persidangan Aep dan Dede tidak pernah bisa dihadirkan sampai putusan. Itu yang menjadi beban kita. Sebetulnya kalau Aep dan Dede dipersidangkan itu dihadirkan di sidang itu menjadi terang benderang karena dia sendiri yang ngomong, yang menunjuk siapa saja pelakunya. Tetapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sebenarnya ketika Itu saat yang kejadian menjadi- itu posisi Saka ada di rumah, seperti itu menurut Anda? Waktu tanggal 27 lagi ada di mana? Lagi ada di rumah. Main sama teman ada di rumah. Dan ketika Anda akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian, itu seperti apa prosesnya, Saka? Habis ngapain? Waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Terus saudara pun nyuruh saya ngisi bensin sama adiknya. Nah, habis itu kan saya mau ngisi bensin. Habis pulang ngisi bensin, tiba-tiba
udah ada polisi, saya nyamperin. Habis nyamperin saya langsung ditangkap tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali. Baik. Langsung Bu Titin, bawa. Ya, Bu Titin, Anda menerima visum dari Eki dan Vina, betul? betul. Apa yang disebutkan di situ terkait dengan visum dari Eki? Kita bicara Eki dulu. Ya, kalau di visum Dr. Rahma Diarnita yang pertama kali menerima korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada bagian tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Sedangkan pada tuntutan jaksa, Saudara Dhani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali, sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Ini tuntutan jaksa. Kemudian dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman, berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap, tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi. Jadi ada perbedaan sebab kematian antara dokter yang memeriksa jenazah dan hasil otopsi dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya apa? Anda menduga ini ada perbedaan kerja dari Polsek Talun dan juga Polresta Cirebon atau seperti apa, Bu Titin? Mungkin penilaian itu bisa ditelaah oleh ahlinya, bukan harus saya yang menjawab karena saya akan berdasarkan fakta persidangan.